Kemudian perbandingan guru di bawah Kemendikbud dan Kemenak, ya saya kira ini juga suatu, kalau kita bicara guru, ya karena pendidikan ini bukan hanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga di bawah Menteri Pendidikan Keagamaan. Dan kemudian ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, 3 skema bagi guru honorer. Yang pertama saya kira ini dilakukan oleh pemerintah, ya, mengangkat guru honor melalui proses CPNS yang memenuhi syarat bagi ya dari sisi usia dan kualifikasi. Yang kedua, mengangkat guru honor melalui jalur P3K yang saat ini sedang digaungkan 1 juta guru P3K. Ya. Dari saya setuju tuh Bu Ketua, memang sosialisasi terkait pengangkatan guru ini memang belum begitu menggema ke daerah, ya. Jadi ini memang satu persoalan juga. Yang ketiga yang ingin kami usulkan, ya memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengangkat guru honor dengan taraf kesejahteraan yang sama dengan guru CPNS, dengan proses pengangkatan yang mengikuti standar yang ditetapkan oleh Menpan. Saya kira pemerintah daerah, jadi PAD atau APBD dari pemerintah daerah ini kan memang berbeda-beda. Saya kira ada daerah-daerah yang memang mampu untuk mengangkat guru honor ini, ya. Kenapa harus semuanya kita bebankan kepada pemerintah pusat? Jadi tetapi tetap di bawah kendali daripada Menpan misalnya, terutama dari sisi kompetensi kualitas yang diangkat. Jadi kita harus menghindari KKN, karena sistem penerimaan CPNS hari ini kami kira sudah jauh lebih baik, ya. Artinya peluang untuk melakukan KKN itu sudah sangat dieliminir, ya. Saya kira sangat kecil sekali begitu. Oleh sebab itu saya kira sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah, baik oleh Menpan maupun Kemendikbud, kami kira ini perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan. Dan saya kira sejauh ini kalau ini bisa diterapkan juga untuk pengangkatan guru honor di daerah, saya yakin guru honor yang kita dapatkan di daerah itu betul-betul guru honor yang guru-guru yang betul-betul memang cerdas dan memang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kami sekali lagi mengusulkan ada kewenangan, termasuk juga di perguruan tinggi ini Bu Ketua. Jadi kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan aspirasi sedikit terkait dengan perguruan tinggi BLU, terutama Badan Layanan Umum misalnya, yang tidak diberikan kewenangan untuk mengangkat dosen tetap non PNS. Padahal di Undang-Undang PKBLU itu diizinkan, tapi dari Menpan kita tidak diizinkan, sehingga sekarang persoalannya banyak dosen-dosen kita perguruan tinggi yang BLU itu sekarang kesulitan, sehingga mereka tetap mengangkat guru tetapi tidak dilaporkan. Sebenarnya ini kan merugikan juga, nah, karena kalau tidak kita angkat PBN terganggu, memang dosen kurang begitu. Jadi saya kira padahal kita tidak membebani keuangan negara, itu diambil dari dana BLU, dana kita misalnya untuk mengangkat ini. Nah, sekarang PP 19 itu kita dilarang, ya. Saya kira ini perlu harapan kami supaya perguruan tinggi itu juga diberikan kewenangan kembali untuk mengangkat dosen tetap non PNS yang prosesnya selama ini kawan-kawan melakukan sama dengan yang dilakukan oleh Menpan gitu. Ini sedikit menyimpang karena ini juga aspirasi kami nih Bu, termasuk juga pemerintah daerah ini, ya. Saya kira tidak semua pemerintah daerah itu yang miskin, ya. Ada pemerintah daerah yang memang PAD-nya cukup. Nah, kenapa ini harus kita suntik juga dari pusat? Mereka padahal mampu gitu. Nah, saya kira inilah yang, ya, jumlah guru yang pensiun, dosen yang pensiun. Dulu saya pengalaman Bu Ketua, saya waktu pertama kali diangkat jadi rektor 5 tahun yang lalu, dosen saya itu tinggal 890-an. Kemudian saya nekat, waktu itu belum dilarang ini, saya angkatlah dosen, saya informasikan, saya buka secara terbuka untuk menerima dosen tetap non PNS. Mendaftar lebih dari 3.000, saya ambil 242 orang. Kemudian orang berpikir, dengan apa digajinya? Saya tambah mahasiswa. Akhirnya sekarang dosen saya sudah 1.252, mahasiswa 40.000, dan kualitas semakin baik. Karena yang kita ambil itu dosen-dosen muda yang kemarin disekolahkan oleh Kemendikbud ke melalui dana LPDP, yang memang mereka pulang, mereka belum tahu tempatnya. Kita ambil semua itu. Jadi anak-anak yang hebat-hebat ini kalau tidak kita ambil, kasihan Bu ini.
yang dibiayai oleh Kemendikbud, yang disekolahkan melalui dana LPDP, yang tidak punya ikatan apa-apa dengan institusi lain. Banyak itu. Dulu sampai ada program 6.000 dokter. Dokter-dokter yang disekolahkan di luar negeri itu pulang tidak bisa kita angkat. Mau nunggu CPNS, peluangnya juga ya mungkin tahun ini mudah-mudahan begitu. Tapi sekolah tidak bisa menunggu itu, kampus tidak bisa menunggu. Kita terus tuntutan juga semakin tinggi begitu. Nah, jadi alhamdulillah saya kira kami kunci perguruan tinggi itu dosen, sumber daya. Jadi kalau diberikan kewenangan, maka itu kami ingin PTNBH supaya kita punya kewenangan. Nah, alhamdulillah UNP sekarang sudah disetujui oleh Kemendikbud untuk berubah bentuk menjadi PTNBH. Sasarannya itu saja, kita ingin mendapatkan otonomi dalam pengelolaan akademik, otonomi dalam pengelolaan keuangan, otonomi dalam pengelolaan sumber daya. Kami yakin dengan otonomi ini akan mempercepat lahir inovasi-inovasi di perguruan tinggi. Nah, ini maaf ini untuk saya. Kemudian terkait dengan saya juga mensikapi apa yang disampaikan oleh PGRI, Bu. Kami mencatat ini ketika PGRI menyampaikan ya yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Ya kita setuju itu. Jadi tidak semua, sekali lagi kita garis bawahi, kita tidak mau pula mengangkat guru-guru yang memang kemampuan intelektualnya tidak memungkinkan untuk jadi guru. Jadi tidak mungkin, guru itu harus cerdas. Harus itu yang kita tanamkan sekarang. Jadi memang mereka itu harus mampu. Tapi perlu juga afirmasi. Perlu afirmasi, terutama saya yakin betul, Bu, data di Kemendikbud itu masih ada sekitar 10 ribuan, karena juga saya termasuk tim dulu di Kemendikbud, yang sudah punya sertifikasi, dan mereka sebelumnya pernah mengabdikan diri di mana-mana begitu. Ya, di program 3T dulu ketika Pak Supriyadi Rustad itu sampai sekarang mereka hanya mengajar di guru honor, dan saya kira yang punya sertifikat ini harus ada afirmasi untuk kita angkat, dan mereka memang sudah terlatih ya. Kemudian ya memperoleh subsidi tunjang fungsional, mengikuti sertifikasi, memperoleh TPG, ya sama kami kira usulan kita agar guru-guru honor ini memang mendapatkan perlakuan yang sama gitu, diberikan kesempatan. Kadang-kadang karena regulasi tidak boleh guru honor ada kegiatan pelatihan, tidak boleh ikut karena belum punya NUPTK dan belum punya apa segala macam, padahal kesempatan untuk mengembangkan diri itu terbatas. Jadi beberapa saran terkait dengan GTK PNS jalur honorer ini, ya saya kira masalah regulasi, ya tentu GTK PNS jalur honorer ini kita harapkan menjadi prioritas. Kami terima kasih Pak di Komisi 10 yang selalu berjuang ya, dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan Komisi 10 ini, saya mengapresiasi, Bu. Ya, perjuangannya bukan hanya untuk pendidikan kita, untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi kalau tidak ada yang mengawal, mengontrol, saya kira memang saya tidak tahu juga nih arah apa kita. Tapi Komisi 10 alhamdulillah ya, mereka selalu menjalankan program sesuai dengan aspirasi daripada masyarakat gitu. Ya, saya kira ini masalah kekurangan guru yang berstatus PNS di Sumatera Barat ya, berdasarkan data yang dipaparkan ya. Jadi guru SMA itu kurang 1.109 orang, SMK itu 707, SLB itu 364 orang. Ya, memang tadi Ibu Ketua menyampaikan betul itu bahwa formasi untuk guru yang berkebutuhan khusus, Bu, untuk guru saya kira ini penting karena di Sumatera Barat sendiri kita kekurangan 364 orang. Dan memang kami punya PLB, Bu, pendidikan luar biasa, prodi itu. Itu waiting listnya 0. Belum tamat mereka sudah diambil itu. Jadi memang kekurangan itu guru PLB itu. Nah, tapi pada umumnya diambil di tempat-tempat apa ya, tapi pada umumnya mereka sudah bekerja. Jadi saya kira kalau ada kesempatan dibuka untuk guru-guru pendidikan luar biasa ini, ya mungkin ini juga kritis. Saya kira sangat diperlukan. Jadi data dari Komisi 10 itu valid saya kira. Jadi SD negeri berstatus PNS 24.000, non PNS 18.000. SMP negeri berstatus PNS 12.223 dan non PNS 7.567 orang. Jumlah guru semua jenjang pendidikan yang akan pensiun terhitung 5 tahun ke depan, dihitung sejak 2019 itu 8.761 orang. Dan saya memang juga mengusulkan, Bu Ketua, kalau bisa penerimaan CPNS itu jangan ada moratorium. Karena dalam perencanaan sumber daya manusia itu tidak akan bagus nanti. Karena akan ada pensiun secara mendadak nanti.
Jadi kalau ada moratorium harusnya setiap tahun berkelanjutan ada rekrutmen dilakukan penerimaan CPNS itu. Walaupun hanya karena ini akan dalam perencanaan sumber daya di sekolah maupun di kampus maupun itu akan bagus begitu. Kalau sekarang kita besar-besaran menerima 1.000 orang, 1 juta orang misalnya, nanti 20 tahun ke depan akan pensiun serentak 1 juta orang, akan kolap begitu. Jadi sehingga saya kira perencanaan ke depan ini harus ada setiap tahun proses rekrutmen itu. Tidak ada istilah moratorium. Karena orang akan pensiun terus ini setiap tahun. Kemudian ini terakhir rekomendasi dari kami mendorong perlu tetap menjaga komitmen mutu dari guru honorer yang akan direkrut karena mengingat ya visi ke depan pendidikan Indonesia seperti yang didesain dalam peta jalan pendidikan Indonesia yang membutuhkan standar tenaga pendidikan yang kompeten dan berkualitas di era revolusi industri 4.0. Saya juga membaca ini peta jalan yang dirumuskan oleh saya apresiasi Bu karena aspirasi kami sudah masuk di sana begitu. Ya, terima kasih atas mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian nanti dari Kementerian.